Islam, obrolan seputar agama Islam, program gelar bicara yang membahas fikih Islami, kisah inspiratif dari para nabi dan sahabat, peringatan bersejarah dalam Islam, serta isu-isu keagamaan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap Jumat malam, mulai pukul 8 hingga 9 malam. Dengarkan langsung bincang hangat bersama para tokoh agama dari PCNU Kota Pekalongan, pimpinan daerah Muhammadiyah, penyuluh agama Islam dari KUA, dan Pondok Pesantren Modern Al-Quran Buaran. Mereka hadir untuk menjawab pertanyaan Anda, berbagi wawasan, dan memperkuat nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Anda bisa menyimak siaran ini di FM 91,2 Radio Kota Batik melalui streaming online atau langsung di kanal YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Yuk gabung dan jadi bagian dari obrolan yang menyejukkan hati dan memperkaya jiwa. Hubungi 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 42000 912. OSA Islam. Karena ilmu agama tak hanya untuk didengar, tapi untuk dipahami dan diamalkan. OSA Islam. Obrolan seputar agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan, berjumpa kembali bersama dengan saya Ozi untuk malam hari ini di OSA Islam, obrolan seputar agama Islam. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Kiai Mulisin. Sudah hadir beliau di studio, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Inge? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan kelihatan segar ini Yai. Ini mungkin karena apa ya? Karena nggak tahu nih mau ngomong tanggal, tapi tanggalnya tanggal tua juga ya. Karena bulan apa ini? Bulan Safar. Ya. Tapi ini masih tanggal berapa ya kalau bulan Safar? Safarnya ini masih awal ya. Masih awal-awal bulan Safar. Oke. Ya, tanggalnya masih 9. Masih tanggal 9. Nah, biasanya kalau kita ingat Safar itu terakhir-terakhir itu biasanya ada apa ya yang sudah biasa kita jumpai, itu ada istilah Rabu Pungkasan. Ada yang bilang Rabu Wekasan. Iya. Ada yang disingkat Rabu Kasan. Nah, ini yang benar yang mana ya sebetulnya? Rabu Pungkasan, Rabu Wekasan, Rabu Kasan begitu ya. Dan apa itu Rabu-Rabu itu? Semuanya betul itu. Ya. Istilahnya mirip-mirip ya. Rabu Pungkasan itu terakhir ya. Hari Rabu terakhir. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Hari Rabu terakhir di bulan Safar. Nah, ada apa ini hari Rabu terakhir di bulan Safar? Iya. Ada yang menyebutnya Rabu Kasan. Rabu Kasan, disingkat berarti ini? Iya, disingkat. Ya, memang orang Jawa senangnya ngingat seperti itu. Biar ya. praktis. Biar praktis. Oke. Rabu Pungkasan ini. Itu sebetulnya isinya Rabu Pungkasan itu sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Jawa Tengah, DIY, mungkin juga Madura, ya. Sampai ke Jawa Barat juga mungkin. Ada ya. Dan biasanya beda-beda itu Yai. Biasanya beda-beda, ya. Isinya beda-beda. Ada yang mengisi Rabu Pungkasan itu dengan baca Al-Quran, baca Yasin, kemudian juga ada sholat sunnah, ya. Kemudian juga ada yang air dibacakan doa-doa kemudian diminum, macam-macam lah ya, sedekah dan lain sebagainya. Iya. Kalau dari sisi amaliyahnya itu, ya, sholat sunnah, kemudian juga baca Quran, sedekah, kemudian juga ada doa bersama. Itu nggak ada yang salah. Bagus semua isinya. Ya. Berarti kalau itu nggak ada yang salah, ada yang keliru juga berarti ini. Gini, kalau dilihat dari sejarahnya, itu memang tidak ada sholat Rabu Pungkasan itu nggak ada. Sholat sunnah Rabu Pungkasan itu nggak ada. Iya, nggak ada. Ya. Iya. Itu yang salah di situnya. Ketika sebuah tradisi itu salah, maka
bisa jadi tradisi itu dirubah agar sesuai dengan syariat. Kembali benar lagi. Kalau tidak bisa dirubah, ya dihilangkan. Ya, Dihapus kalian. dihapus sekalian. Oke. Atau memang tradisinya masih tetap, tapi isinya yang disesuaikan gitu. Isinya disesuaikan. Baik. Jadi nggak ada istilah tadi sholat sunnah Rabu Pungkasan itu memang nggak ada. Nggak ada, ya. Iya. Nggak ada. Sehingga ketika diisi dengan sholat sunnah mutlak, itu nggak masalah. Atau iya. sholat tasbih, gitu. Niatnya yang diubah. Niat sholatnya diubah. Oke. Diubah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah tasbih yang memang ada syariatnya, gitu loh. Kalau itu emang boleh. Boleh, nggak masalah. Kalau tadi yang nggak boleh itu yang niatnya buat sholat sunnah Rabu Pungkasan. Nggak ada itu. Meskipun itu dilaksanakan di hari Rabu Pungkasan. Iya. Oke Nggak deh. masalah. Baik. Nah ini mungkin pembahasannya bakal panjang di malam hari ini. Tapi yang pertama ingin saya tanyakan dulu, kenapa dipilihnya Rabu, Yai? Sementara kan hari ada banyak, ada 7. Iya. Kok nggak Kamis Pungkasan gitu? Karena memang ada sebuah tradisi itu muncul karena ada alasan. Oke. Alasan itu bisa jadi karena memang ada tuntunan dari Rasulullah, atau ada juga inovasi dari para ulama karena melihat weruh sadurunge winara, akhirnya membuat sebuah tradisi. Artinya itu menjadi salah satu sarana. Iya. Dan memang bahasanya di dalam hadis itu memang menyebut shofar. Ya. Jadi di dalam hadis itu dikatakan di dalam kitab Lataiful Isyarat, karya siapa namanya, Ibnu Rajab Al-Hambali, itu juga disebutkan ketika saya baca di kegiatan atau keutamaan hal-hal yang dilakukan di bulan Shofar. Ya. Itu memang ada dikatakan agar masyarakat Arab jahiliyah dulu itu tidak punya keyakinan ini hari sial ini balak ini petaka ini, gitu loh. Ya. Jadi di dalam hadisnya, kalau hadis ini sahih hadisnya, dikatakan oleh diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa orang Arab jahiliyah dulu itu meyakini bulan Safar itu membawa sial, membawa petaka. Ada balak di situ. Ada balak di situ. Akhirnya Rasulullah bersabda, la adwa wala safara wala hamata. Di hadis lain ada wala tiarota. Ya. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, ya. Pasti ada sebabnya. Artinya kemudian tidak ada anggapan sial di bulan Safar. Ini kan ada menyebut Safarnya juga. Dan tidak ada kesialan karena burung hantu. Oh iya. Nah, ini juga masyarakat jahiliyah itu meyakini seperti itu. Ada hal-hal yang bawa sial ini. Bulan Safar ini. Bulan Safar. Makanya Rasulullah meluruskan. Diluruskan. Nggak ada sial di bulan Safar itu, nggak ada, gitu loh. Dan kita sendiri kan di masyarakat Indonesia, ya, seolah-olah sepakat. Iya. Nek suro ki aja mantu. Iya benar. Nggak boleh bikin hajat. Iya kan? Itu dari mana itu?
Kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu gitu loh. Dan sepertinya kompak gitu loh. Ya. Ono bahasane ora ilok lah kalau kita, ya kan. Gelar hajat di bulan Suro. Suro, ya kan. Hal-hal semacam itu yang apa namanya diyakini juga oleh orang Arab kalau mereka mengatakan bulan Safar. Bulan Safar, bulan sial. Bulan sial. Oke. Sehingga Rasulullah mengatakan la adwa wala tiyarata wala safara wala hamata gitu loh. Dan kita kan juga sering kadang apa namanya ketika malam-malam hari apa kemudian kok ada burung. Burung itu hantu. juga wah Petanda nih. dewa sial ini. Iya kan? Iya. Sebetulnya sama aja gitu loh ya. Di Arab juga modelnya seperti itu. Hampir sama dengan masyarakat kita ya. Iya, ada hal-hal yang diyakini membawa sial gitu loh. Dan akhirnya bikin inilah apa ya, kayak misalkan tradisi-tradisi tadi diluruskan biar nggak ada kekeliruan. Ya. Dan memang kalau kita kembali lagi ke mungkin di zaman dulu ya, masyarakat kita bahkan meyakini kalau di Rabu terakhir bulan Safar ini kita nggak boleh bepergian nih karena bakal ada sial seperti itu ya Inggi. Lah hal-hal semacam itu yang diluruskan oleh Rasulullah. Oke. Ya. Dan di masyarakat kita juga presiden nek wani kok ring pondok pesantren Jawa Timur itu tumbang gitu. Seringnya gitu ya. Nanti kita lihat bakal seperti apa. Kok ke situ ya. Baik. Contoh. Contohnya seperti itu benar. Nah ini ngomongin soal bala, ngomongin soal kesialan. Ada yang bergabung ya dari Mas Theo Yudhistira di Magelang. Ini berarti yang mendengarkan kita dari streaming. Oh streaming. Oke. Mau tanya ini bagaimana cara menanamkan sikap husnudzon kepada Allah agar masyarakat ini tidak terjebak dengan rasa takut yang berlebihan terhadap bala atau musibah di bulan Safar ini. Nah, cara husnudzonnya seperti apa begitu, Mas Theo ya? Terima kasih Mas Theo di Magelang. Husnudzon itu ketika kita meyakini bahwa Allah itu sayang kepada kita, itu pasti tidak akan mencelakakan kita. Karena kita yakin Allah sayang. Allah sayang sama kita, gitu loh. Nah. Sehingga ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita taat kepadanya, pastinya itu kita akan menjadi hamba yang disayang. Iya. Dan ketika kita sudah menjadi kekasih Allah, nggak akan ada yang seperti itu. Misalnya ada pun, misalnya ada, ya kan? Itu bagian dari ujian. Karena semakin dekat kita sama Allah, ujiannya akan semakin besar. Semakin berat ya. Semakin berat, ya. Karena memang ya harus diuji. Ya. Dan dikatakan di dalam hadis itu asyadun nas balaan al-anbiya. Orang yang paling besar balaknya, ujiannya, itu para nabi. Padahal nabi jelas disayang oleh Allah. Iya, gitu loh. Oh, iya. Coba dilihat kisah Rasulullah. Yatim dari kecil. Iya kan? Dari lahir sudah yatim. Benar. Usia berapa tahun ditinggal ibunya yatim piatu. Iya kan? Mau manja-manjaan sama siapa? Pamannya miskin. Iya. Oh iya, berat. Lebih berat beliau daripada kita. Iya ya. Nah, berarti kalau seperti itu artinya kalau misalkan kita di dunia selalu senang, selalu dipenuhi harapannya, bisa jadi Allah nggak sayang sama kita karena kita nggak terlalu dapat ujian begitu ya? Atau gimana ini? Perilaku kita ketika jauh dari Allah. Di dalam Islam itu ada istilah istidraj. Itu kalau bahasa Jawanya dilulu. Iya. Jarkan sak karep-karepnya. Dipaurakan saja. Dipaurakan saja. Iya. Ya.
sehingga ya tidak mendapatkan perhatian gitu loh. Dicuekin. Sekarep-karepmu walillahil matsalul a'la, guru ketika masih perhatian sama muridnya, itu sayang. Guru kemudian menertibkan dia, mengingatkan dia ketika salah. Kadang juga nyeneni. Nah pasti no Senin. 2 hari lagi ya. Ini baru Sabtu besok. Itu berarti dia sayang gitu loh. Karena ada perhatian sama kita. Iya. Artinya masih ada perhatian seorang guru kepada murid-muridnya. Itu bukti sayangnya gitu loh. Bukan karena guru benci sama kita terus akhirnya kita dimarahin, enggak ya? Enggak. Bukti sayangnya itu agar kita tidak salah jalan gitu loh. Tapi kemudian ketika anak itu sudah beler, kemudian angel kandani, kemudian juga dengan berbagai hal kenakalannya lah. Kemudian guru sudah kesabarannya sudah sampai mentok ya. Dijarkan sakarep-karepnya. Iya sih. Terserah mau berbuat apa begitu. Iya, gitu loh. Oke. Nah, ketika iblis dulu menggoda Nabi Adam, itu kan kemudian minta kepada Allah untuk bisa hidup sampai lama, sampai hari kiamat, anzirni ila yaum, dan itu dikabulkan gitu loh. Karepmu wis mono gitu loh. Itu dilulu bahasane. Istidraj sini berarti. Istidraj. Makanya kalau kita bukan orang ahli ibadah, tidak taat kepada Allah, tapi kok uripe seneng penak sekabiane, sing hati-hati. Jangan-jangan itu istidraj. Bukan karena Allah sayang sama kita terus dipenuhi semuanya. Bukan, dimbarke gitu loh. Dibiarkan. Masih ada neraka yang menanti. Iya sih. Iya kan? Naudzubillah sih itu. Jangan sampai ya ini. Makanya kita bersyukur kalau misalnya kita masih mendapatkan ujian, berarti ya ada perhatian Allah sama kita. Ada perhatian Allah sama kita gitu loh. Termasuk yang kita yakini bahwa ada bala nih. Bakal apa ya istilahnya ya, ada ujian misalkan. Ya udah berarti kita masih disayang. Masih disayang karena kita ikut sekolah ya. Kalau yang nggak ikut sekolah kan nggak akan ikut ujian. bener nggak bisa ikut ujian. Iya betul juga sih. Ada lagi yang bergabung ini Yai dari Mbak Fitro di Stono. Assalamualaikum Mas Ozi, Pak Yai. Ikut gabung Osa Islam. Nah kalau di bulan Safar khususnya Rabu Pungkasan itu ya anak-anak seneng Pak Yai, udi-udian. Kalau tradisi udi-udian nih yang pertanyaannya, kalau tradisi udi-udian itu asalnya dari mana Pak Yai, dan apa hanya ada di Pekalongan saja? Nah ini udi-udian. Kalau itu tanya wong tua. Tapi kalau di Pekalongan merata ya ini? Merata. Ada semuanya. Ada semuanya. Tapi belakangan ini agak terjadi kericuhan ketika kemudian udi-udian, kemudian masyarakat sempet sih di Jenggot itu betul, kan rame banget itu. Rame. Ya lihat kemaslahatan. Sebetulnya niat awalnya itu kan sedekah itu. Sedekah kemudian juga happy. Tapi ya harus lihat suasana juga ya. Bagaimana caranya, kemudian juga tujuannya happy itu, senang bareng-bareng itu, meluapkan nikmat dari Allah itu caranya betul atau salah gitu loh. Karena kan sebetulnya itu kan berawal dari mana? Dari ketika mendapatkan nikmat maka bicarakanlah, wa amma bi nikmati rabbika fahadits, ya kan? Tahadus bin nikmah. Artinya saya dapat harta, dapat melimpah, bisa berbagi dengan yang lain. Karena untuk anak-anak ya sudah receh-receh dibagi-bagikan gitu loh. Udi-udian. Itu segmennya sebetulnya anak-anak gitu loh. Targetnya ke anak-anak. Karena kan receh 1000-an gitu loh.
dan mereka tidak akan anarkis. Iya, namanya juga anak-anak. Betul sih. Nggak sampai terjadi yang membahayakan ya ini. Iya. Tapi memang belakangan lumayan ricuh. Iya. Karena mungkin gara-gara ini ya sudah informasinya udah menyebar lewat media sosial. Nah itu. Ya. Yang kalau dulu itu yang keraya itu tetangga kita. Ini bahkan dari warga di luar daerahnya pada datang. Kehebatan medsos sih ini. Iya memang. Jadi viral. Iya. Itu juga merupakan bagian dari tradisi yang Rabu Pungkasan itu ya Inge? Bagian dari tradisi itu kan sedekah juga itu. Ada sedekahnya gitu loh. Ya. Dan sedekah itu ya wis aku sedekah ben uripe slamet gitu. Tolak balak gitu. Oh, benar, tolak balak. Karena memang tadi diyakini ada balak, berarti kita tolak balak di situ. Baik. Sementara kalau untuk yang tadi yang ada dengan isian sholat, itu berarti sudah dari lama ya, kalau misalkan di Nusantara sendiri. Di Jawa lah khususnya. Ya, di situ itu sebetulnya berawal dari ada bisa hadis, bisa ungkapan ulama. Yang pertama gini, dari kitab karyanya Syekh Dairobi yang namanya Mujarobat. Kemudian dari Syekh Ma'ul Ainain, nama kitabnya Naqdul Bidayat wa Tausif An-Nihayat. Ada kitabnya juga. Saya sudah cek kitabnya dan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus dari Kudus. Ya. Dari Kudus. Kitabnya Kanzun Najah was Surur. Itu beliau mengatakan bahwa ada orang-orang yang ahli makrifat, orang-orang yang dekat dengan Allah, katakanlah kekasih-kekasih Allah. Itu dibukakan mata batinnya sehingga di Rebu Pungkasan itu melihat ada 320.000 balak gitu. 320.000 balak diturunkan di Rebu Pungkasan itu? Iya. Annahu yanzilu fi kulli sanatin, bahwa setiap tahun itu turun 300 baliyah wa isyruna alfan 320.000 balak 320.000 balak wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min Safar, dan itu terjadi pada hari Rebu terakhir bulan Safar. Fayakunu dzalikal yaum as'ab ayyamis sanah, sehingga hari itu menjadi hari terberat dalam satu tahun. Iya, karena turun semua ke bumi 320.000. Saya bayang gini, ngitungi piye. Saking akeh ya, 320.000 kan banyak banget itu Yai. Itu dari kitab apa tadi Yai? Yang dari Kudus. Kanzun Najah was Surur. Kanzun Najah was Surur. 320.000 balak. Iya, banyak banget itu. Iya, aku mikirnya masa iso ngitung tekan semono. Iya, saking banyak. Kecuali kasyafnya modelnya sistem terbuka. Turun balak sekian. Otomatis ya. Udah ada angkanya. Kayak film-film Dracin. Kok demen racun juga ternyata. Dan salah satu untuk menanggalnya yaitu dengan mengadakan atau menggelar sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Itu berarti di malam Rabunya atau di malam Kamisnya Yai? Atau di Rabu siangnya? Di malam Rabunya itu. Itu biasanya di masjid-masjid itu mengadakan sholat, tasbih biasanya, atau untuk menghindari kontroversi sholat Rebu Pungkasan itu nggak pakai sholat, ya. Oke. Kumpul doa bersama. Berarti malam Rebu itu kumpul
baca Yasin, kemudian doa bersama. Dan di kitab itu sudah ada doanya yang dibaca, gitu loh. Nah, sudah ada doanya yang dibaca. Cuman tidak saya sebutkan di sini, terlalu kebanyakan nanti. Panjangan ya. Kepanjangan. Bisa bahaya. Malah disebutkan sholatnya 4 rakaat. Ya. Setiap rakaat baca Fatihah, kemudian Inna a'tainakal kautsar 17 kali. Ya. Surat Al-Ikhlas 5 kali. Muawwidzatain sekali-sekali. Itu di masing-masing ayat ya? Masing-masing kan 4 rakaat ya? 4 rakaat. Ya. Nah, kemudian setelah itu doa, setelah salam doa, dan doanya ada di kitab itu. Disebutkan Cuman juga. saya tidak menyertakan di sini. Tidak ya? ngopikan di sini. Iya, iya. Nah, permasalahannya ini dari kasyaf. Kasyaf itu ya tersingkapnya mata batin seseorang sehingga bisa melihat hal-hal yang di luar jangkauan mata telanjang. Yang umum ya. Ya, jangkauan mata telanjang. Ya sebetulnya bisa dijelaskan sih ketika Rasulullah bersabda ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasat mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Gitu. Sehingga di masyarakat kita itu sering si fulan kok bisa seperti ini dan pas gitu. Menilai pas ya. Pas gitu loh. Apa yang disampaikan itu terbukti gitu. Karena memang firasatnya, karena kejernihan hatinya, kebeningan hatinya, akhirnya hatinya itu bisa melihat dengan cahaya Allah. Itu pertama. Yeah. Artinya memang ada dari kasyaf. Ya. Nah, yang namanya kasyaf, ya cok bener cok salah. Durung mesti pas. Durung mesti pas, Okay. gitu loh. Ya. Apalagi kalau kemudian kasyaf berkaitan dengan politik. Iya sih ya. Engko sing Pak Dedi si A gitu loh presidennya. Ternyata Rosido. Malah yang si B. Iya. Karena itu kan katanya informasi dari langit. Sementara kan langit ono langit pertama, kedua, ketiga. Iya benar. Tinggal tadi informasinya langit yang mana nih? Ternyata nggak valid. Nggak, faktanya bukan sesuai. Iya, apa yang dilihatnya. Iya. Beda kasaf ini. Iya. Itu yang pertama, melihat dari cahaya Allah. Baik. Yang kedua, ada memang riwayat yang mengatakan yang zilu fi akhir arbi'a min safar fi kulli sanatin tultumiyah wa isyruna alf baliyah. Sama ini. 320.000 bala gitu loh ya. Tetapi ya yang namanya hadis di sini dikatakan tidak sahih gitu loh. Artinya yang dijadikan dasar itu tidak sahih gitu. Bukan hadis sahih ya. Bukan hadis sahih. Dan Imam Suyuti juga menyampaikan, Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Alil Masnu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah sudah langsung disebutkan hadis-hadis palsu gitu. Itu dikatakan ini Ibnu Abbas marfu'an akhiru arbi'a fi syahr yaumun nahsin mustamir. Jadi hari Rabu terakhir dalam suatu bulan itu hari naas atau sial terus menerus. Kalau di sini tidak menyebutkan bulannya, safarnya. Hanya Rabu terakhir. Rabu terakhir. Yeah. Kemudian ada juga hadis yang dari kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro. Saya sudah cek juga karya Muhammad Adamiri. Ora satakok. Apa? Adam Rico. Kok cuma ada Mirito? Ada bisa nyambung lah. Nggak lengkap ini, cuma ada Mirini tok. Miritonya nggak ada.
Adamiri itu nisbat sebetulnya. Aha. Nisbat untuk sebuah desa di Mesir sana, ya. Namanya Adamiri. Adamiri. Damroh, nama desanya Damroh. Daerahnya ya. Suatu daerah desa di Mesir namanya Damroh, ya. Orang yang dari desa itu sebutannya Adamiri, ya. Okay. Adamiri, ya. Baik. Nah, itu menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawakkufna asyara yaman fis sanah. Hati-hati karo rolas dino setahun. Dalam 1 tahun ada 12 hari. Fa innaha tudhibul amwal, ison dedekke bangkrut. Di 12 hari itu. Wa tahtikul astar, aibmu bisa kebongkar. Gitu loh. Ya. Aib-aibmu bisa kebongkar di 12 hari itu. Fakul nama hiya Rasulullah, apa aja itu Kanjeng Nabi, ya. Tsani asyar Muharram, 12 Muharram. Yeah. Ini kalau Mbak Abdul Adzim, Yeah. Mbak Abdul Adzim Jenggot atau pengkeratianan itu masuknya Jenggotnya, putranya Mbak Abdul Qadir. Yeah. Jadi Bani Abdul Qadir Jenggot. Yang makamnya di Masjid Al Husain itu. Beliau itu menukil ini. Hari-hari naas gitu loh. Hari-hari naas dalam 1 tahun, ya. Saya punya nganunya itu. Dan beliau juga ngutipnya dari situ. Dari kitab yang sama. Hayatul Hayawan Al-Kubra. Ya. Dan memang saya cek betul, ya. Saya cek betul kitab itu. Kebetulan kan sekarang kan akses kitab kan mudah. Lebih cepat, ya. Digital, ya. Di aplikasi kitab-kitab banyak. Nah, itu dikatakan hari-hari naas dalam setahun itu 12 itu, itu tanggal 12 Muharram. Ya. Wis kelewat. Wa asyir Safar ngisuk. 10 Safar, benar. Iya, 10 Safar. Besok. Ya, hati-hati nanti. Iya, benar. Wa Rabiul Awal, tanggal 4 Rabiul Awal. Bulan depan. Wa Thamin asyar Rabiul Akhir. 18 Rabiul Akhir. Bulan depannya lagi. Wa Thamin asyar Jumadal Ula. 18 Jumadil Ula. Wa Thaniya asyar Jumadal Akhirah. 12 Jumadil Akhir. Wong Indonesia, wong Nusantara ya Jumadil Akhir. Jumadil Akhir, ya benar. Jumadil Akhir. Iya. Ya. Wa Thani asyar Rajab, 12 Rajab. Wa Satis asyar Sya'ban, 16 Sya'ban. Ya. Wa Rabi asyar Ramadan, 14 Ramadan. Wa Thani Syawal, tanggal 2 Syawal. Sial itu katanya. Wa Thamin asyar Dzulqa'dah, 18 Legeno. Dzulqa'dah. Wa Thamin Dzulhijjah, tanggal 8 besar. Itu hari-hari naas kan. 12 hari naas dalam setahun. 12 dalam setahun. 1 bulan satu. Oh iya. Tiap bulan ada hari naasnya. Menurut ini. Oke. Dan ini apa namanya, dikutip oleh Mbah Abdul Adzim. Itu dipasang, ya. Ditempel, ditulis tangan. Memang bagus tulisan tangan beliau. Ya. Di makomnya, ya? Bukan di makomnya. Bukan di makomnya. Di dzuriyah beliau juga ada, karena kan beliau kan seorang kiai yang senang nulis gitu. Sehingga kadang bisa jadi kiai ketika ditanya, kula Pak Mantu Yai, Pak Minatke, oh cetak semua.
lebih baik gitu loh. Iya. Itu bisa jadi ya salah Patokannya satunya ini ini gitu loh ya. Tapi apakah benar ada hari naas itu? Ini benar tidak ya? Ini benar atau tidak Iya, gitu loh. iya. Kalau yang ada ya, yang ada itu memang hari-hari, kalau secara umum di dalam Islam itu ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu ada yang unggul, yang utama dari jenisnya gitu loh. Pasti ada, apapun itu ya. Apapun itu ya. Oke. 7 hari dalam seminggu. Benar ya? 7 hari dalam seminggu, betul. Iya betul. Ya. Nah, itu ada satu hari yang Diutamakan. Hari Jumat. Hari ini berarti. Itu Sayyidul Ayyam. Panglimane dino. Gitu loh. Hari Jumat. Makanya itu disebut hari raya umat Islam mingguan. Setiap seminggu sekali. Seminggu sekali. Makanya kan kumpul kita Jumatan. di masjid. Iya, benar. Jumatan. Iya. Jajannya harus ngurung. Cuman sholat aja ya. Oke, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Ketika Allah menciptakan batu, itu juga Hajar Aswad. Oh iya. Itu apalagi kalau kita dulu pas rame-ramenya akik ya. Ya. Padahal ya podo bae watune gitu loh, tapi iso regane mumpul dhewe. Bisa ya. Saat itu tapi. Iya. Artinya memang ada yang diutamakan lah ya. Diutamakan. Lah mempere gitu loh. Ketika ada yang diunggulkan tadi. Ya ada yang jadi di bawah gitu loh. Iya kan? Artinya gini, kalau kita logika ketika ada orang kaya pasti ada yang miskin. Lah iya, kalau nggak ada orang miskin kaya semua ya. Nggak jadi orang kaya. Nggak jadi orang karena kaya. Sama semua. Iya. Iya. Ada perbandingan. Ada perbandingan. Baik. Batu itu ada batu kali, ada batu gunung, tapi ada batu permata, mutiara, rubi. Yang lebih mahal. Lebih mahal gitu loh. Iya. Ya, ada Alvirus ya. Kesana lagi nih. Enggak virus ya. Oh, iya, virus. Iya, maksudnya itu ya. Iya, batu virus. bukan maksud apa-apa. Iya. Ya, maksud apa-apa juga enggak apa-apa ya. Boleh. Boleh. Oh gitu. Ya. Ada selalu yang diutamakan. Ya pasti ada yang jadi yang di bawah gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Iya. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan yang mulia. Iya benar. Iya kan? Artinya bulan pun diciptakan ada yang mulia gitu loh. Lah cok ya sing sabar iki ya cok ya ora patek mulya. Karena enggak masuk di 4 bulan tadi. Oke. Tanah juga ada yang tanah suci, Mekah Madinah. Iya. Ya liyane ya suci tapi ora patek suci kaya kono. Tingkatannya beda. Iya gitu. Makanya kan dongengane ketika manusia diciptakan dari tanah. Kok uang yang dikandani coy tanah sengketa dia ambilnya dari tanah bisa sengketa. Jadi ya bisa jadi iya sih. Karena tos dikandani angel. Oh, jadi ke situ ya. Tapi kalau tadi itu kan berarti diyakini bahwa hadis-hadis yang nggak sahih yang tadi menyebutkan seperti itu. Iya. Memang hadis yang sahih itu hanya mengatakan mana tadi di dalam Sahih Muslim ya itu ada hadis yang berbunyi ghatul ina'a, bejana-bejana ini ditutupi kayak mono ember segala macam tutupi semua. Tutupi wa aukusikoah dan ikatlah tempat-tempat air. Yo ember tutupi sing gua ada banyu, kemudian teko sing gua ada
minuman tutup gitu loh. Ya. Fa inna fis sanati ya, lailah. Dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang zilu fiha wabaun. Ya. Ketika itu wabah turun. Bahasanya menggunakan wabah. Yeah. Wabah. La yamurru bi ina'in laisa alaihi hita'un aw siqa'in laisa alaihi wika'un illa nazala fihi min dzalikal wabah. Nek kuwi pas mudun kok ember tempat untuk nganu nggak ditutup, biasanya kan sok ngambil air di situ untuk masak, itu nggak ditutup, kemudian wadah-wadah juga tidak ditutup, nek pas kuwi liwat mlebu mbrono gitu loh. Wabah itu tadi. Illa nazala fihi min dzalikal wabah. Ya. Qala Laits wal a'ajim, Imam Laits mengatakan orang-orang non Arab yattaquna dzalika fi kanunal awal. Ya. Orang-orang non-Arab biasanya menghindari hal itu pada bulan kanun awal. Kanun awal itu Desember. Ya. Oh, yeah. Menurut penanggalan kita gitu, Desember. Nah, tapi di sini ini sahih. Tapi tidak menyebut jumlah berapa nih gitu loh. Pokoknya ada 1 malam itu. Ada 1 malam wabah turun. Turunnya pura barang ki ora disebut. Gitu angkanya sampai 320.000 tadi enggak ya? Enggak, ya. Nggih. Ada, kalau ini sahih. Nggih. Hadisnya sahih, bisa dicek di ada juga. Lah, makanya gini. Ketika ada hal-hal semacam itu kemudian antisipasi. Iya. Ya. Ditutupi karena kan kita nggak tahu kapan turunnya, iya kan? Akhirnya itu kan karena dirahasiakan, kita jaganya penuh 1 tahun. Gitu. Terus tuh tiap malam. Gitu loh, iya kan? Hikmahnya kita selalu menjaga hal-hal yang harus ditutupi itu, gitu loh. Hikmahnya tidak disebutkan malam apa gitu. Sama dengan malam Lailatul Qadar. Iya. Kan malam yang mulia itu. Ya. Itu diumpet gitu loh. Enggak tepat di tanggal berapanya. Iya, gitu loh. Iya. Tujuannya apa? Yo ben ibadah iki temenan tiap malam gitu loh. Enggak nunggu di momen itu aja. Enggak mau Mumpung nih tanggal sekian aku Pak ibadah ini aja. Tidak seperti itu. Nah, itu bagian dari hikmah kenapa kemudian hadis ini tidak menyebutkan kapan waktu tepatnya ya. Nah, kalau dasarnya kan berarti memang ada balak turun itu kan ada, iya kan? Tapi hadis ini tidak menyebutkan jumlahnya berapa, kapan gitu kan. Nah, kalau yang tadi, yang awal itu modelnya dengan berdasarkan hadis ini ya, bisa jadi benar-benar turun. Iya. Tetapi itu tersingkap kepada para wali kekasih Allah gitu loh. Ya. Nah, kemudian karena kasih sayang mereka kepada umatnya, ayo balak itu biar tidak kena ke kita antisipasi, kita pasang tameng, kita dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang telah ditentukan. Iya. Artinya tidak menyalahi, tidak membuat ibadah baru, gitu loh, iya kan? Sesuai dengan ibadah yang sudah ada, gitu loh. Tidak kemudian sholat Rebo wekasan itu enggak, ya. Iya. Nggak pakai itu apa ya? Jadi bikin ibadah baru lagi enggak? Iya. Baik. Apa mana? Tapi nek sholat Rebo wekasan ra iki. Rebo wekasan. Wekasan pas sholat pasti Rebo. Iya. Berarti itu sholatnya Rebo wekasan. Karena kan kita keponakannya manggilnya woh ya. Iya. Masuk.
Baik. Jadi kalau hadis sahih seperti itu penyebutannya. Ini dari Iya. Sahih Bukhari nggih. Iya. Baik. Tapi kita sebagai orang awam ya kan Iya. ada banyak kan hadis-hadis yang istilahnya kayak hampir sama nih. Yang tadi Iya. menyebutkan ada wabah turun di satu malam tapi nggak disebutin. Sementara di hadis-hadis yang lain meskipun itu bukan sahih ya, Iya. menyebutkan ada turun 320.000. Terus kemudian ada yang 12 hari di dalam satu tahun itu. Iya. Nah, sebagai orang awam biar kita memahami bahwa mana yang sahih, mana yang bukan sahih seperti apa ya? Ada ciri-ciri khasnya, ciri yang bisa kita lihat begitu ya? Ada. Ah, Gini, itu sebetulnya pelajaran dasar dalam mustalahul hadis. Ya. Setelah hadis. Dalam kitab Baikuni itu sudah ada kok. Ya. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al. Ya. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamatun an naklihi wa wasfihi. Nah, salah seperti itu karena wis suwi nemen. Lawas ya. Oh, iki metu mending. Cek kelingan ya. Lah, apalan biyen botol pira? Iya. Zaman bujang. Iya. Mustalah hadis. Awaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu. Sing jenenge hadis sahih ki ittisal isnaduhu. Nyambung. Ya. Sanate nyambung sampai Rasulullah. Kanjeng Nabi. Ya, sampai Kanjeng Nabi. Karena kan ketika tidak nyambung seorang tabi'in, generasi tabi'in kok ngomong qala Rasulullah, kowe turutin Iya, tidak semasanya. tidak semasa. Iya. Kecuali saya dengar dari seorang sahabat itu menceritakan Rasulullah bersabda gitu loh. Ada Itu baru urutannya. benar. Iya. Tidak langsung dia mengatakan qala Rasulullah. Itu kurang tepat. Akhirnya itu disebut hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang satu mata rantai di tobakot sahabat itu dihilangkan, tidak disebutkan, dilompati gitu loh. Oh iya. Hadis mursal. Itu namanya hadis mursal. Ketika seperti itu kan berarti terputus. Sanadnya nggih. Karena kan nggak ada sahabat yang menyambungkan antara tabiin kepada Kanjeng Rasulullah gitu loh. Ya. Makanya disebutkan dalam Baikuni itu wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kul gharibun marwarawin faqat. Paling ngapal ku ya ta. Mending hafal ya ini. Saya ngapal ku ya tak loro kuwi. Oh, jadi sanadnya nyambung sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau yang sahih. Sahih itu. Baik. Itu syarat pertama. Ya. Agar kita tahu hadis itu sahih atau tidak ya. Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al. Tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Nah, celah itu bagaimana? Cacat itu bagaimana? Syadz itu bagaimana? Yeah. Ini hadis-hadis lain mengatakan umpamanya gampangnya. Semuanya mengatakan 20. Hadis-hadis lain dari riwayat sahabat lain 20. Lah kok iki selikur dhewe. Kok beda ini secara angka ya. Syadz namanya ya. Nah, hadis yang sahih itu tidak menulayani tidak apa ya? Tidak menyimpang dari itu. Tidak menyimpang dari jumhur sanad riwayat-riwayat lain gitu loh. Maksudnya ketika lagu balonku ada 5 itu kan 5. Iya. Lah kok iki kok balonku ada 6 dhewe itu syad namanya. Nambahi dhewe. Riwayat liyane ngomongin 5 iki 6 dhewe gitu loh. Beda sendiri. Nah, hadis sahih itu ndak seperti itu gitu loh. Ya. Itu dari sisi matanya. Yeah. Matan hadisnya tidak syad ya. Kemudian yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi naklihi wa hifdhihi. Kelalen mana ini? Artinya yang meriwayatkan itu bisa dipercaya hafalannya. Ya, perawinya ini. Perawinya
Iya. Perawinya itu dobit, tidak terkenal pembohong, dan hafalannya kuat. Iya. Mu'tamadun finaklihi wa hifdhihi coe. Iya. Sebagai kok kuwi lah nek kurang percaya cek Percaya. ning baikuni lah ya. Percaya. Ning baikuni. Iya. Nah, rawi itu nggak bisa seperti ini. Coe koiki itu nggak bisa ya. Nggak boleh. Harus hafalannya kuat, ya kan? Dari Rasulullah seperti ini gitu loh. Nah, itu syarat-syarat hadis sahih. Itu pun itu masing-masing ahli hadis itu syarat-syaratnya itu berbeda. Ya. Bukhari misalnya, ittisalus sanad itu menyaratkan harus bertemu dengan orangnya. Baru bisa nyambung. Oke. Tapi kalau Imam Muslim, ya pokok urip semasa ngono lho. Kalau itu masih nyambung. Oh, beda ya. Iya, artinya ayaan iki luwih repet Bukhari gitu loh. Ya, harus ketemu langsung. Harus ketemu langsung gitu loh. Itu baru itisal gitu loh. Nah, Imam Muslim ya sekarang sejaman lah. Atau pokoknya sejaman ya ora iki gitu loh. Ya. Enggak harus berjumpa langsung. Enggak harus berjumpa langsung. Baik, Imam Muslim. Imam Muslim. Iya. Sehingga hadis itu benar-benar ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini hasan li dzatihi, ini hasan li ghairihi. Ada berapa jumlahnya ya? Macamnya? Oh, akeh. Mangane kiai iki ora ben. Yakin percaya kali ini. Oh, macam hadis itu ada banyak. Nah, mursal saja. Mursal itu kan bagian dari dhaif. Tidak bisa diterima gitu. Tapi kalau mursalnya Sa'id bin Musayyab itu saya diterima. Kenapa? Karena Sa'id bin Musayyab mantunya Abu Hurairah. Paling ora disebut paling di mertuane. Iya. Gitu tok gitu. Meskipun mursal ya. Iya, meskipun mursal tetap diterima gitu. Bukan masuk dhaif. Tetap dhaif tapi makbul. Makbul itu diterima gitu. Iya. Bisa dipahami ini. Jelimet piye nembe. Baru satu bagian ini. Baru satu bagian gitu loh ya. Harusnya dibikin ini tema lain lagi nggih. Oh, wis cap sok. Iki urung diwaca. Nah, mau dibacakan. Ini. Nggih, Yai. Kalau belum pengen pengen baca-baca sendiri. Itu di buku LPM PCNU Kota Pekalongan menjawab. Iya. Itu sudah ada halaman 38. Sebentar saya buka. Sama kan bukunya, Yai? Sama. Enggak, tak pikir malah punya Yai beda ini. Sama 38. 38. Nggih. Salat Rabu. Oh, ada ya? Oh, ada. Oh, berarti pernah ada yang nanya soal ini juga, Yai? Pernah. Oh, makanya ada di sini. Baiklah, nanti kita baca lagi deh. Tapi terakhir ini, Yai, sebelum kita akhiri obrolan malam hari ini ya, mungkin kaitannya dengan tradisi Rabu Pungkasan dari Yai Muhsin sendiri, ada yang ditambahkan? Ketika tradisi itu sudah dalam bimbingan para ulama, itu ya kita tetap husnudzon kepada mereka, bagian dari dakwah mereka untuk membimbing masyarakat agar jauh dari malapetaka. Dan itu proses biasanya. Proses. Ketika terjun dakwah di satu tempat dengan masyarakat yang abangan, dengan masyarakat yang sudah ngerti agama, itu tetap beda gitu loh. Dan kita husnudzon, masih dalam proses. Jadi jangan buru-buru haram, bid'ah, kafir, masuk neraka. Itu jangan seperti itu, karena antara
akidah antara teori di dalam kitab dengan praktek di lapangan itu kadang tidak sesuai, karena harus ada penyesuaian, harus ada toleransi ketika kita berhadapan dengan manusia, masyarakat. Harus bijaksana, yuk bijak sini juga. Ya. Makanya butuh waktu gitu. Penyesuaian itu. Pernah Pak serius kali sembunyi. Hati-hati tetap mengarah ke situ. Ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa lebih bahas lagi tentang isi yang di dalam buku ini ya Inggi. Siap. Dan yang penting tetap diberikan kesehatan biar nanti bisa berjumpa lagi ya Inggi. Amin. Baik. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang di rumah yang sudah bergabung sedari awal tadi. Kita udah jam 9 lewat ini dan kita akhiri untuk obrolan seputar Islam edisi malam hari ini. Saya Alsi pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osa Islam. Obrolan seputar agama Islam. Demi Allah, tidak termasuk orang